Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi di bab 6 ya kalau di buku Dwi Martani terkait dengan transaksi entitas induk untuk aset tetap. Di sini mungkin saya akan menyampaikan satu topik saja karena saya menyesuaikan dengan kelas 4D di mana kelas 4D itu topiknya sampai dengan aset tetap ya. Jadi yang untuk utang sepertinya tidak akan saya gunakan untuk UAS. UASnya nanti hanya ada 2 soal dan soal tersebut satu untuk persediaan dan jasa, satu untuk materi hari ini ya. Jadi nanti kemungkinan transaksinya yang pertama nanti hilir dulu, kemudian yang kedua adalah hulu atau sebaliknya ya. Oke, jadi untuk UASnya nanti open book, silakan kalian pahami untuk pembuatan laporan konsolidasi ya. Karena nanti saya meminta kalian untuk membuat laporan konsolidasi baik di topik aset tetap maupun topik persediaan dan jasa. Oke, mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi ya, kita langsung membahas ke transaksi entitas induk anak untuk aset tetap. Oke, di sini untuk dampaknya terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya, dari entitas induk sendiri harus melakukan pencatatan atas selisih penjualan aset tetap ya. Jadi yang namanya penjualan aset tetap pasti ada selisihnya ya. Selisihnya itu timbul karena nilai buku yang berdasarkan penyusutan dari perusahaan ya, dan nilai wajar atau nilai pasar ketika dijual aset tersebut bisa lebih tinggi atau lebih rendah ya. Maka dari itu selisihnya nanti akan perusahaan catat ya. Pencatatan tersebut belum terrealisasi selama aset masih dimiliki oleh entitas anak atau induk. Jadi kalau misal eh, barangnya itu atau aset tetap, misal saya ambil contoh kendaraan ya, kendaraannya itu masih di lingkup anak perusahaan atau induk perusahaan dan belum dijual ke perusahaan non afiliasi, maka pencatatan untuk eh, laba yang terrealisasinya masih belum bisa dilakukan ya, seperti itu. Oke, untuk pembuatan jurnal eliminasinya, selama aset masih berada dalam lingkungan induk dan anak, ketika konsolidasi harus dilakukan jurnal eliminasi. Aset tetap yang tidak disusutkan akan mengalami untung atau rugi ketika pelepasan aset ya. Contohnya adalah tanah. Jika aset yang disusutkan, misal kendaraan, bangunan, untung atau ruginya itu akan direalisasikan saat aset tersebut digunakan ya. Oke, seperti itu ya untuk dampaknya terhadap pencatatan dan pembuatan jurnal eliminasinya ketika nanti laporan konsolidasi ya. Oke, teman-teman izin di sini tidak saya slideshow ya, karena nanti takutnya malah tidak terpampang ya di layar ya. Oke, transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan yaitu tanah ya, untung atau rugi akan dicatat saat pelepasan tanah ya. Ini saya review lagi sesuai dengan dampak di slide sebelumnya tadi ya. Keuntungan atau kerugian akan memberikan dampak saat pencatatan dan eliminasi saat konsolidasi. Supaya kalian lebih memahami konsep pengakuannya, nah, di sini ada 3 kondisi ya teman-teman ya, yang bisa digunakan untuk memberikan ilustrasinya. Jadi ada 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah di sini PTP sebagai induk perusahaan membeli tanah dari perusahaan non afiliasi ya. Kemudian peristiwa yang kedua, PTP menjual ke anak perusahaan yaitu PTS ya dengan harga 1 miliar. Pastinya PTP ini ketika membeli tanah dari perusahaan non afiliasi lebih rendah ya daripada penjualan ke PTS-nya ya.
Kemudian peristiwa yang ketiga, PTS menjual tanah kepada non-afiliasi seharga 1,2. Nah, ini ada selisihnya lagi ya, gitu. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini, teman-teman ya. Jadi, ilustrasi yang digambarkan dengan alur seperti ini ya, yang di mana untuk peristiwa 1 PTP membeli dari perusahaan non-afiliasi, kemudian dijual ke PTS dengan keuntungan 100.000 ya. Karena di sini selisihnya dari 900 ke 1 miliar ya. Kemudian selisihnya dari PTS ke penjualan pada perusahaan non-afiliasi, selisihnya adalah 200.000 yang dimana itu diakui sebagai keuntungan. Nah, cuma dalam memberikan ilustrasinya di sini ada beberapa skema atau skenario ya. Di sini kita menggunakan 3 skenario ya, teman-teman ya. Skenario yang pertama adalah seluruh peristiwa P1, P2, P3 itu terjadi pada tahun yang sama. Nanti untuk pencatatannya bagaimana, eliminasinya bagaimana, nanti akan kita bahas ya. Kemudian skenario yang kedua, P1 dan P2 terjadi di tahun 2015 dan P3 terjadi di tahun 2016. Sedangkan skenario yang ketiga, P3 terjadi di tahun 2015, P1 dan P2 di tahun 2014. Nah, di sini sebenarnya fokus kita adalah di transaksi tahun 2015 ya, sehingga skenario 2 ini sebenarnya sama seperti skenario 3. Hanya saja tahunnya mungkin yang akan saya bahas di skenario 2 itu hanya tahun 2015 saja, sedangkan yang skenario 3 juga sama tahun 2015. 2016 dan 2014 tidak saya bahas karena sudah ada yang skenario 3 transaksi tahun 2014 itu sudah ada di skenario 2. Begitupun sebaliknya ya, skenario transaksi P3 itu terdapat pada skenario 3 ya. Oke, langsung saja untuk memahami ilustrasinya. Skenario yang pertama saya sampaikan lagi kondisinya. Di seluruh peristiwa, baik peristiwa 1, peristiwa 2 maupun peristiwa 3 terjadi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015. Nah, jurnal yang dibuat tidak ada ya, karena induk melakukan pembelian dari perusahaan non-afiliasi. Berikut tabel dari dampak pembelian aset tersebut ya. Jadi untuk akunnya tanah dan keuntungan penjualan tanah ya. PTP jual ke PTS selisihnya 100 juta. PTS jual ke perusahaan non-afiliasi selisihnya 200 juta. Nah, ini untuk laba ruginya ini bukan sebelum konsolidasi ya, tapi sebelum dilakukan eliminasi ya. Kalau kita lihat dari sini ya. Jadi sebelum dilakukan eliminasi, posisinya adalah tambahan keuntungan dari PTP dan PTS sebesar 300 juta. Nah, untuk jurnal eliminasinya tidak dibentuk, sehingga di sini setelah eliminasi tetap 300 juta. Jadi memang untuk nilai tanahnya itu adalah 900 juta dan nilai pelepasannya 1,2 ya. Maka transaksi yang keuntungannya atau tanah diakui di debit dan tanah diakui di kredit itu sebenarnya sudah terjadi dalam 1 tahun ini ya teman-teman. Sehingga perusahaan hanya mengakui keuntungannya saja tanpa mengakui tanah masuk dan tanah keluar. Ya. Oke, kemudian skenario yang kedua. Skenario yang kedua, kondisinya PTP itu menjual ke anak perusahaan PTS dengan harga 1 miliar ya. Jadi itu di tahun 2015 kondisinya seperti itu ya teman-teman ya. Jurnal yang dicatat adalah keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu untuk mencatat jurnal laba yang belum terrealisasi seperti ini ya memang ya, dari topik transaksi entitas induk dan anak untuk topik persediaan dan jasa, untuk mengakui jurnal untung yang belum terrealisasi
adalah bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak. Nilainya adalah sebesar selisihnya, yaitu 100 juta. Kemudian jurnal eliminasi ketika di akhir tahun, ya, ketika dilakukan konsolidasi, keuntungan penjualan tanah pada tanah, ya. Jadi tanahnya itu 900 juta, nggak boleh diakui sebesar 1 M, ya, karena posisi tanah masih ada di perusahaan anak, ya. Kurang lebihnya begitu. Oke, kemudian untuk dampak jurnal eliminasinya dari tanah sendiri yang awalnya diakui PTS sebesar 1 M, kemudian dilakukan eliminasi, jadinya setelah konsolidasi PTP, ya, itu mengakui gabungan antara PTP dan PTS, pengakuannya itu hanya 900 juta. Kemudian keuntungan penjualan tanahnya 100 juta, sebelum konsolidasi itu 100 juta juga, ya, atau sebelum dilakukan jurnal eliminasi. Setelah dilakukan eliminasi, maka nilai keuntungan penjualan tanah tidak boleh diakui, seperti itu. Oke, kemudian untuk skenario yang terakhir, ya, yang ketiga, kondisinya peristiwa ketiga itu terjadi pada tahun 2015, ya, di mana P1 dan P2 di tahun 2014 yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Pencatatan jurnalnya itu atas keuntungan yang terrealisasi tinggal dibalik, ya. Awalnya adalah bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak. Sekarang dibalik menjadi investasi pada entitas anak pada bagian laba atas entitas anak. Besarannya adalah 100 juta, ya, sesuai dengan selisih penjualannya ke PTS, ya, teman-teman, ya. Kemudian jurnal eliminasi yang dicatat ketika konsolidasi atau di sini transaksi hulu karena tanahnya itu milik entitas induk, ya. Investasi pada entitas anak sebesar 100 juta pada keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta. Oke. Untuk dampak dari jurnal eliminasinya, yaitu PTS sebelumnya sudah mengakui penjualan tanah sebesar 200 juta, ya. Dan ketika ada eliminasi atau pembuatan jurnal eliminasi, di mana pembuatan jurnal eliminasinya mengakui keuntungan penjualan tanah, ya, dari PTP ke PTS dengan nilai tanahnya itu 900 juta, ya, teman-teman, ya, bukan jadi 1 M lagi, ya. Nah, di sini jurnal eliminasinya menambah, ya, teman-teman, menambah keuntungan penjualan tanah dari yang sebelumnya 200 juta menjadi 300 juta karena eliminasinya atau jurnal eliminasinya itu 100 juta, ya, seperti itu. Jadi jurnal eliminasi yang menambah nilai keuntungan, ya, teman-teman, ya. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi di buku Dwi Martani, ya, di halaman selanjutnya itu adalah pembahasan transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan. Nah, ini sebenarnya sama seperti peristiwa yang kita bahas sebelumnya. Jadi di sini mungkin tidak saya bahas secara rinci, ya. Mungkin bisa kalian lihat sampai ke laporan atau kertas kerja konsolidasiannya, ya. Di sini saya hanya mengingatkan terkait dengan prosesnya untuk transaksi hulu penjualan aset tetap yang tidak disusutkan pada tahun 2015, di mana di tahun 2015 aset tetapnya itu masih belum terjual, ya. Nah, ini yang pertama pasti mencatat jurnal transaksinya, ya, teman-teman, ya. Catatan jurnal transaksinya itu terkait dengan pembelian saham, kemudian pengakuan laba dari perusahaan anak sama pembagian dividen, ya, dari perusahaan anak. Nah, di sini untuk laba dan pembagian dividennya kembali lagi tergantung dari akuisisinya. Kalau akuisisinya penuh berarti boleh diakui seluruhnya, tapi kalau akuisisinya itu sebagian, jadi dari laba yang dicatat
oleh perusahaan anak itu tinggal dikalikan dengan persentase akuisisi ya. Jadi kalau persentase akuisisinya 60%, sudah diakui 60%. Misal labanya itu 100 juta, berarti pengakuannya adalah 60 juta. Karena 60% dikalikan dengan 100 juta. Ya. Kemudian pencatatan selanjutnya adalah keuntungan belum terrealisasi. Jadi pencatatan jurnal transaksi hulu, ya, di mana pencatatannya itu tidak perlu melibatkan kepentingan non pengendali ya, karena barangnya itu dari induk ya. Kecuali nanti transaksi hilir di mana barangnya itu dari anak kemudian dijual ke perusahaan ya, ke anak ke induk perusahaan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka untuk keuntungannya itu harus dikalikan sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya. Ya. Nah, kemudian setelah mencatat keuntungan belum terrealisasi, silakan buat jurnal eliminasinya dengan membuat tabel perhitungan dan jurnalnya ya. Jadi di perhitungan tersebut nanti untuk nominal-nominalnya sebagai dasar untuk pembuatan jurnal terkait dengan alokasi angka-angkanya ya. Kemudian setelah eliminasi dibuat, baru nanti kita akan membuat kertas kerja konsolidasi. Di mana kertas kerja konsolidasi terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas atau perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Ya, seperti itu. Oke, ini yang terjadi di tahun 2015, sedangkan yang terjadi di tahun 2016 keuntungan terrealisasi di mana tahun 2016 ini anggapannya si tanah tersebut atau yang aset tetap yang tidak disusutkan itu tadi sudah terjual ke perusahaan non afiliasi ya. Maka yang harus dicatat adalah jurnal transaksi hulu bagian laba ya. Jadi pencatatannya adalah investasi pada entitas anak pada bagian laba pada entitas anak ya. Bagian laba atas entitas anak ya. Kemudian setelah mencatat keuntungan terrealisasinya, baru membuat jurnal eliminasi di mana jurnal eliminasi tetap dibuat dengan alur atau yang pertama adalah perhitungan terlebih dahulu, setelah itu baru membuat jurnalnya ya. Kemudian setelah jurnal eliminasi terbentuk, baru membuat kertas kerja konsolidasi. Untuk kertas kerja konsolidasi masih sama ya. Jadi terdiri dari laba rugi, perubahan ekuitas, atau perubahan saldo laba, dan posisi keuangan. Oke, baik. Untuk transaksi hulu seperti itu ya, teman-teman ya. Kalian bisa memahami untuk ilustrasinya dari halaman 186 sampai dengan halaman 191 ya. 192 ya. Jadi di halaman 192 itu sampai dengan kertas kerja konsolidasi. Kemudian untuk transaksi hilir ya, transaksi hilir untuk penjualan aset tetap yang tidak disusutkan itu dimulai dari halaman 194 di mana untuk pencatatan yang pertama pastinya adalah pencatatan akuisisi saham ya, teman-teman ya. Jadi akuisisi saham dari PT Andalas, maksud saya yang mengakuisisi adalah PT Nusantara ya. PT Nusantara adalah sebagai induk perusahaan, PT Andalas sebagai anak perusahaan ya. Nah, ini untuk pencatatan pembelian sahamnya kembali lagi tergantung dari akuisisinya. Kalau akuisisinya 100% ya sudah diakui 100% atau seluruhnya. Tapi kalau transaksinya itu akuisisinya itu kurang dari 100%, misal 75% atau 70%, maka nanti dikalikan dengan persentase kepemilikannya. Oh ya teman-teman, untuk melihat nilai dari perusahaan, kita harus melihat dari saham biasa, saham preferred, dan saldo labanya ya, baru nanti dikalikan dengan persentase akuisisi.
Oke, kemudian untuk jurnal yang kedua, ini mengakui bagian laba dari entitas anak ya. Jadi kalau kita lihat dari halaman 194 itu, untuk bagian laba PT Andala sendiri pada tahun 2015, kalau kalian lihat nilainya adalah 220 juta ya. Sehingga dari 220 juta dengan kepemilikan 75%, tinggal kalian kalikan saja 75%, hasilnya adalah 165 juta. Kemudian yang ketiga ya, jurnal yang ketiga ini untuk mencatat transaksi pembagian dividen. Pembagian dividen sekali lagi dari dividen yang diumumkan oleh PT Andalas dikalikan dengan persentase kepemilikan ya. Persentase kepemilikannya adalah 75%. 50 juta dikalikan dengan 75%, nilainya adalah 37.500.000. Kemudian yang terakhir adalah mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi karena tanah tersebut belum dijual ya teman-teman ya. Makanya di sini untuk jurnalnya adalah bagian laba atas PT Andalas dan investasi pada PT Andalas 15 juta karena di sini PT Andalas itu mengakui keuntungannya adalah 20 juta dan kepemilikan PT Nusantara itu hanya 75%, sekali lagi dikalikan ya 20 juta dikalikan 75% jadinya atau hasilnya adalah 15 juta ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, slide berikutnya kita ke jurnal eliminasi ya. Oke, untuk membuat jurnal eliminasi terlebih dulu kita membuat tabelnya dulu ya. Jadi di tabelnya itu untuk perhitungan nilai aset bersih antara anak dan induk serta kepentingan non pengendali sebagai berikut ya. Saldo awalnya dari persentase dari nilai akuisisi ya teman-teman ya. Nilai akuisisinya terdiri dari saham biasa dan saldo laba seperti yang saya bold di kanan itu ya. Saldo awalnya untuk induk 75% dikalikan 1,2 jadinya 900. Kemudian laba bersihnya 220 dikalikan 75% jadinya 165 juta. Dividen, pengumuman dividen 50 juta dikalikan 75% jadinya 37.500 ya. Nah, di sini karena pembagian dividen ya, maka posisinya adalah negatif ya teman-teman ya. Dari laba kemudian dibagikan dividennya dari 220 dividennya dibagikan 50. Jadi ngambil dari laba bersih ya. Otomatis laba bersih di tahun selanjutnya seharusnya itu 170 ya, kayak gitu. Itu kalau dari laba bersih tahun berjalan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari laba bersihnya dengan ditambahkan dengan saldo laba, maka laba bersihnya jadi 570 ya. Oke, di sini saldo akhir untuk induk itu nilainya adalah 1.027.500.000. Sedangkan untuk kepentingan non pengendali nilainya adalah 342.500.000. Sama ya komposisinya. Jadi dari 300 ditambah 55 juta dikurangi 12.500.000. Oke, kemudian untuk keuntungan belum terrealisasinya karena di sini transaksi hilir ya, maka kepentingan non pengendali itu harus disertakan juga perhitungannya. Keuntungan belum terrealisasi yang dikendaki oleh PT Andalas adalah sebesar 20 juta, di mana untuk pengakuan di induk itu adalah 15 juta ya. Sedangkan untuk kepentingan non pengendali itu 5 juta. Dan saldo akhirnya itu kalau kita lihat dari perhitungannya adalah dari laba bersih ya 165 juta sebentar teman. Saldo akhirnya adalah dari B ya,
B itu berarti yang 1.027.500.000 ya teman-teman ya. Maaf. Jadi saldo akhirnya diupdate karena ada ada pengakuan keuntungan belum terrealisasi ya. 1.027.500.000 dikurangi dengan 15 juta menghasilkan nilai 1.012.500.000. Nah, untuk bagian labanya dari laba bersih dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi. 165 juta dikurangi dengan 15 juta, hasilnya adalah 150 juta ya. Sama halnya seperti induk ya, untuk kepentingan non pengendali perhitungannya dari 352.500.000 dikurangi 5 juta, hasilnya adalah 337.500.000. Sedangkan untuk bagian laba dari kepentingan non pengendali dari laba bersih 55 juta dikurangi 5 juta, hasilnya adalah 50 juta ya. Ya, sesuai dengan uh, bagian laba dari kepentingan non pengendali yang ada di bawah ya teman-teman ya. Nah, nilai-nilai yang saya bold ini, nilai ini nanti yang akan digunakan untuk pembuatan jurnalnya ya dan alokasi nilai-nilainya ya teman-teman ya. Oke, ini belum saya bold total dividen yang diumumkan ya. Oke, jurnal eliminasinya untuk bagian laba dan dividen induk serta kepentingan non pengendali. Jadi saham biasa ditempatkan di debit sebesar 800 juta, kemudian saldo labanya ditempatkan di debit 400 juta, bagian laba atas PT Andalas dan bagian laba kepentingan non pengendali masing-masing 150 juta dan 50 juta. Nah, ini kalau kita merujuk dari perhitungannya, kita lihat dari nilai yang ada di bawah ini ya, yang saya blok ini ya, teman-teman ya. Kemudian untuk nilai debitnya seperti itu ya. Kalau nilai kreditnya ada dividen diumumkan, kemudian ada investasi pada PT Andalas dan kepentingan untuk mengendali. Nah, dividen diumumkan ini nilainya sudah ada di sini ya, di baris dividen ya. Kemudian untuk nilai investasi pada PT Andalas ini ada di sini teman-teman ya, yang saya blok ini ya untuk saldo akhirnya. Karena ada keuntungan yang belum terrealisasi ya, seperti itu. Oke. Kemudian selain itu juga melakukan eliminasi keuntungan penjualan tanah kepada perusahaan ya. Jadi di akhir tanahnya yang diakui tidak boleh sebesar penjualannya itu kalau nggak salah 70 juta ya. Di sini yang boleh diakui hanyalah 50 juta. Makanya di sana untuk tanahnya untuk nilainya itu ditempatkan di kredit supaya nanti bisa dikurangkan ya, dari nilai 70 juta dikurangi 20 juta jadinya nilai tanahnya itu um, 50 juta ya, dijual kepada PT Nusantara. Oke, setelah itu setelah kalian membuat jurnal eliminasi, kalian membuat kertas kerja konsolidasi seperti di halaman 197 ya. Di sana lebih tepatnya di tabel 6.12 kertas kerja konsolidasian tahun 2015 ya. Dimulai dari laporan laba rugi, mengeliminasi bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, kemudian keuntungan penjualan tanah dieliminasi sebesar 20 juta ya. Oke. Kemudian tinggal ditambahkan saja dari penjualan dikurangi biaya pokok penjualan sampai dengan bagian laba atas PT Andalas menghasilkan laba bersih konsolidasian ya dengan nilai 750 juta ya. Oke. Untuk laba bersih konsolidasian kalau disatukan dengan PT Andalas nilainya jadi 800 juta ya. Lebih tinggi daripada nilai laba bersih kalau belum dilakukan konsolidasian ya. Kalau sudah dilakukan konsolidasian naik menjadi 50 juta. Oke. Kemudian untuk bagian laba kepentingan non pengendali di sana
ada 50 juta ya untuk bagian laba kepentingan pengendalinya, sehingga di sana ada pengurangan ya dari 800 juta menjadi 750 juta karena ada bagian laba dari KNP ya. Sehingga untuk laba rugi konsolidasian antara PT Nusantara dengan konsolidasian itu sama nilainya, sama-sama 750 juta. Berarti kalau di sana ada selisih antara PT Nusantara dengan kolom konsolidasian berarti masih kurang tepat ya terkait dengan jurnal eliminasi. Silakan kalian cek lagi di angka-angkanya ya. Takutnya nanti ada selisih. Kalau selisih berarti ada kesalahan. Cek lagi. Kemudian setelah laporan laba rugi, kita geser ke laporan perubahan saldo laba, di mana laporan perubahan saldo laba itu saldo laba awalnya sudah kita ketahui ya, untuk PT Nusantara 1,5, sedangkan PT Andalas 400 juta dan ada jurnal eliminasinya 400 juta dan laporan konsolidasiannya adalah 1,5. Laba bersih itu kita ambil dari atas ya, dari bagian induk atas laba bersih 750 juta, kita tulis ulang ya teman-teman, 750 juta, 220 juta, 220 juta, sama nihil ya kalau yang kredit untuk eliminasinya, dan nilai konsolidasiannya adalah 750 juta. Dikurangi dividen yang diumumkan baik dari PT Nusantara maupun dari PT Andalas ya. Kemudian di sana ada jurnal eliminasi di posisi kredit juga yang memberikan hasil akhir sebesar minus 300 juta, yaitu nilai dividen dari PT Nusantara sendiri. Sehingga antara nilai saldo laba akhir dari PT Nusantara dan konsolidasian itu sama-sama 1.950 juta ya. Kemudian untuk laporan posisi keuangannya, di sini laporan posisi keuangan itu untuk jurnal eliminasinya ada pada investasi PT Andalas dan pada tanah ya. Jadi tanahnya itu nggak boleh diakui 70 juta, tapi diakui 50 juta ya, yang dijualkan kepada PT Nusantara ya, dari PT Andalas. Tanahnya tanah milik PT Andalas teman-teman sebelumnya. Ya. Oke, jadi di sini untuk tanah, kalau misal kita lakukan konsol, jadinya 2 miliar karena tanah PT Nusantara dan tanah PT Andalas itu digabungkan jadi satu. Ya. Kemudian bangunan dan peralatan 3 miliar ditambah 400 juta ya, jadinya 3 miliar 400, dan di sana tidak ada jurnal eliminasi, jadi nilainya tinggal ditambahkan saja ya teman-teman. Oke, kemudian total asetnya ketika sebelum konsolidasi PT Nusantara mengakui 7.650 juta, sedangkan ketika konsolidasi diakui sebesar 8.787 juta 500 ya. Oke, pastinya total liabilitas dan ekuitas itu harus sama ya dengan total aset. Kalau ada selisih berarti ada kesalahan ya, karena debit kreditnya harus sama, dan rumus umumnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas ya. Oke, untuk laporan konsolidasiannya di sini jurnal eliminasinya hanya di saham biasa, saldo laba serta kepentingan non pengendali ya, karena karena di sini untuk labanya atau maaf kepemilikan ya, kepemilikan sahamnya tidak 100% tapi kurang dari 100% ya, sehingga muncul kepentingan non pengendali ya, ini atas saldo labanya ya teman-teman ya. Jadi untuk saham biasa yang di PT Andalas itu dieliminasi ya, sehingga saham biasa yang muncul di laporan konsolidasian hanya dari PT Nusantara saja.
Kemudian saldo labanya itu dari atas ya teman-teman ya, dari laporan perubahan saldo laba ya. Jadi kalau kita lihat saldo laba akhir, itu nilai saldo labanya kita ambilkan dari sana ya. Tinggal ditulis saja dari PT Nusantara, PT Andalas, kemudian jurnal eliminasi debit dan jurnal eliminasi kreditnya. Sehingga nilai saldo labanya adalah 1.950.000.000 sama seperti nilai saldo laba dari PT Nusantara ya. Kemudian untuk kepentingan non pengendali sebesar 337.500 yang dimana itu sesuai dengan saldo akhir ya di tabel perhitungan kita tadi ya teman-teman. Nilainya sama-sama 8.787.500.000 ya. Oke, itu teman-teman untuk kertas kerja konsolidasiannya. Ketika aset tersebut masih belum dijual ke perusahaan non-afiliasi. Oke, kita ke slide selanjutnya. Transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Tahun 2016 kondisinya itu masih belum terjual. Bagaimana kalau kondisi aset tetapnya itu masih belum terjual? Nah, di sini kita melakukan pencatatannya atas pengakuan laba dari PT Andalas sama pengumuman dividen saja ya di tahun 2016 ya. Oke, untuk persentasenya masih sama teman-teman ya, 75% dikalikan dengan pengumuman labanya itu 250 juta ya. Kalau dari PT Andalas, sedangkan dividennya 100 juta ya. Oke. Nah, kita setelah mencatat jurnalnya, kita membuat tabel eliminasi, di mana tabel eliminasinya itu ini masih ada keuntungan belum terrealisasi ya, karena kondisinya masih belum terjual ya teman-teman. Oke, di tahun 2016 perusahaan atau laporan konsolidasiannya adalah seperti ini. Jadi ini saldo awal dari saldo akhirnya si tahun 2015 ya. Kemudian laba bersih yang diakui sekian ya, dari 250 juta dan diproporsikan sesuai dengan persentase kepemilikannya, baik dari induk perusahaan dan kepentingan non pengendali. Kemudian dividennya dari 100 juta itu juga diproporsikan sesuai dengan kepemilikannya, baik di induk maupun di kepentingan non pengendali. Sehingga saldo akhirnya kalau misal kita jumlahkan dari saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen yaitu sebesar 1.140 juta. Kepentingan non pengendalinya juga sama ya komposisinya ya. Dari tambahan saldo awal ditambah saldo bersih, mohon maaf ditambah laba bersih, dikurangi nilai dividen. Nilainya adalah 380 juta. Kemudian untuk melakukan perhitungan saldo akhirnya, ini harus kita hitung juga atau kita akui ya keuntungan belum terrealisasi, yaitu sebesar 1.125. Dapatnya dari 1.140 juta dikurangi 15 juta ya. Ini karena memang belum terjual ya teman-teman ya tanahnya ya. Oke, dari tabel eliminasi ini kita ke jurnal eliminasinya ya. Jadi di jurnal eliminasinya ini masih sama teman-teman ya, hanya saja nilainya yang berbeda karena ada pengumuman laba lagi dari PT Andalas dan ada pengumuman dividen juga ya, sehingga nilai investasi dan nilai bagian labanya itu jadi berbeda ya. Nah di sini kita harus melakukan eliminasi keuntungan penjualan tanah kepada anak perusahaan ya. Untuk jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas 15 juta, kemudian kepentingan non pengendali 5 juta, pada tanah sebesar 20 juta ya. Seperti itu ya. Kalau tadi ketika PT Andalas menjual ke PT Nusantara, maka pengakuannya adalah keuntungan penjualan tanah pada tanah ya. Kalau sekarang karena
nggak terjadi perpindahan di 2016, kondisinya kan masih tetap ya, masih tetap di PT Nusantara ya, jadi masih belum berpindah ke perusahaan non afiliasi. Maka cara mengeliminasi keuntungan penjualan tanah kepada anak perusahaan itu dengan cara seperti ini, teman-teman. Investasi pada PT Andalas, kepentingan non pengendali pada tanah ya. Oke. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya masih transaksi hilir penjualan aset tetap, di mana tahun 2016 kondisinya bagaimana kalau ternyata terjual. Nah, maka pencatatannya adalah seperti ini, teman-teman ya. Dengan bukan kemungkinan ya, tapi kondisi eh, laba yang diumumkan oleh PT Andalas sebesar 250 juta dan dividennya sebesar 100 juta. Nah, di sini eh, untung belum terrealisasi yang ada di bawah itu sudah ada ya, karena keuntungannya sudah bisa direalisasikan karena posisi asetnya pun juga sudah berpindah ya dari PT Nusantara ke perusahaan non afiliasi. Nah, pencatatannya adalah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas ya. 15 juta dari 20 juta dikalikan dengan 75% persentase kepemilikannya ya. Itu bisa kalian lihat di halaman 201 ya, teman-teman. Oke, kemudian untuk jurnal eliminasinya adalah jurnal eliminasi untuk bagian laba dan dividen induk serta KNP saja ya. Ini yang dilakukan jurnal eliminasi. Kalau keuntungan yang belum terrealisasinya itu sudah nggak ada ya, karena aset pun sudah dilepas ke perusahaan non afiliasi, maka keuntungannya bisa diakui teman-teman ya, nggak perlu dieliminasi lagi ya keuntungannya. Sehingga di sini jurnal eliminasinya adalah saham biasa, saldo labanya meningkat ya. Kemudian bagian laba atas PT Andalas dan bagian laba KNP, dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendali. Ini bedanya kalau misal sudah dijual dan belum dijual pada nilainya ya. Kalau jurnalnya masih sama teman-teman ya. Jurnalnya coba kita lihat ya. Jurnalnya ini masih sama ya. Kalau dari nilainya, mohon maaf, di sini nilainya sama ya teman-teman ya. Hanya saja untuk eliminasi keuntungan penjualan tanah ini tidak dilakukan ya, karena keuntungannya sudah bisa direalisasikan ya. Kayak seperti itu. Jadi hanya membuat satu jurnal saja ketika asetnya itu sudah dilepas ya ke perusahaan non afiliasi ya. Oke. Bagaimana kondisinya jika aset tetapnya itu bisa disusutkan ya. Nah, maka di sini ada ilustrasi ya teman-teman ya. Ilustrasinya adalah di tanggal 1 Januari 2014 PTP itu membeli eh, kendaraan ya, membeli kendaraan kepada perusahaan non afiliasi dengan nilai 300 juta. Kemudian di tanggal 31 Desember tahun 2015 ngejual ke PTS ya, ke anak perusahaan dengan nilai 210 juta. Nah, di sini keuntungan yang diakui oleh PTP adalah sebesar 30 juta. Padahal kan di sini nilainya menurun ya. Nah, ini karena ada dampak dampak dari penyusutan ya, teman-teman ya. Di mana penyusutannya itu eh, yang diakui selama 2 tahun adalah sebesar 120 juta ya, di mana nilainya itu dapat dari 300 juta dibagi 5 tahun ya, sehingga penyusutan per tahunnya itu adalah 60 juta ya. Kalau 2 tahun dari 1 Januari 14 ke 31 Desember 2015 ini kan udah 2 tahun ya teman-teman ya. Maka 60 juta dikalikan 2 jadi 120 juta ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat nilai kendaraannya bisa kita lihat ya. Kenapa kok perusahaan mohon maaf induk ya. Induk
mengakui keuntungan sebesar 30 juta itu karena nilai buku kendaraannya kalau kita lihat dari penyusutan yang dibuat oleh PTP itu 300 dikurangi 120 kan jadi 180 juta ya. Maka seharusnya ngejual ke PTS-nya itu 180 juta. Tapi ternyata nilai wajarnya di tahun tersebut 210 juta sehingga ada keuntungan sebesar 30 juta. Nah, itu ya teman-teman ya. Dasarannya kenapa PTP itu mengakui keuntungan 30 juta karena dari nilai buku aset ya di tanggal terjualnya aset. Oke, di sini jurnal yang dibuat ya oleh PTP saat menjual ke PTS ya, sama seperti jurnal pada umumnya ya. Jadi eh, ngejualnya itu berapa ke PTS? Kita mendapatkan uang sebesar 210 juta. Kita catat di sebelah debit karena ketika uang diterima nambahnya kan di sisi debit ya. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraannya yang semula di posisi kredit kita pindahkan ke posisi debit ya untuk mengenolkan akumulasi penyusutan kendaraan yaitu sebesar 120 juta. Sedangkan kendaraannya kita lepas ke PTS, maka kendaraan kita tempatkan di posisi kredit sebesar 300 juta. Nah, ini kalau posisinya di kredit masih kurang ya. Kalau kita jumlahkan kas dan akumulasi penyusutannya kan 330 ya. Berarti di posisi kredit yang kurang. Karena posisi kredit yang kurang, maka kita mengakui keuntungan. Tapi kalau di posisi debit yang kurang, maka kita akan mengakui kerugian ya, teman-teman ya. Kerugian atas penjualan aset. Nah, sedangkan jurnal yang dibuat oleh PTS atas pembelian dari PTP itu adalah kendaraan. Kendaraan masuk ya ke PTS, kemudian kas dikeluarkan dari PTS ke PTP. PTP yang menerima uang ya. Di sini yang mengeluarkan uang PTS sehingga kasnya ada di kredit. Oke. Setelah kita mencatat jurnal-jurnalnya, baru kita mencatat keuntungan belum terrealisasi ya, terrealisasi ya teman-teman. Mencatat keuntungan belum terrealisasi. Jadi karena asetnya itu atau kendaraan masih di lingkup anak perusahaan ya, sehingga kita harus mengakui keuntungan belum terrealisasi dengan menjurnal bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak. Sarannya adalah 30 juta. Nah, untuk eliminasi penjualan kendaraan PTP dan PTS, kendaraannya 90 juta pada kendaraannya 90 juta, keuntungan penjualan kendaraan 30 juta, pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta ya. Di situ nilai kendaraan yang semula diakui PTS 210 itu kan nggak boleh 210 ya, karena belinya PTP itu adalah 300 juta. Makanya di sini kendaraan kenapa kok ditambah 90 juta lagi ya. Itu teman-teman ya. Dan dampaknya seperti ini teman-teman untuk transaksi ini ya. Transaksi penjualan aset tetap antar induk dan anak ya. Jadi kendaraan yang semula PTS mengakui 210 ketika dilakukan konsolidasi jadi 300 juta ya, kembali ke pengakuan awal dari PTP ya. Untuk akumulasi penyusutan yang semula itu tidak ada, sekarang diakui lagi dengan nilai 120 juta ya, karena dikonsolidasikan, disatukan lagi dengan induk perusahaan ya, antara induk dan anak. Keuntungan penjualan kendaraan itu dieliminasi karena dia belum terrealisasi ya teman-teman ya. Jadi karena masih lingkup grup ya, masih transaksi hulu ya teman-teman ya. Sehingga di sini keuntungan penjualan kendaraan ketika konsolidasi tidak ada keuntungan penjualan kendaraan ya. Ini nilainya 0 teman-teman. Oke, di slide selanjutnya ini
Kondisinya kalau kita lihat di buku Dwi Martani itu di halaman 200 208 ya, 207 200 mencatat keuntungan transaksi beli yang terrealisasi. Oke. Mencatat keuntungan terrealisasinya ada 10 juta. Sebentar. Oh ini ya, di halaman 204 ya, maaf ya. Jadi di halaman 204 ya teman-teman, mencatat keuntungan yang terrealisasi ya. Kemudian ada juga jurnal untuk mengeliminasi penjualan kendaraan antara PTP dan PTS ya. Kalau pencatatan keuntungan yang terrealisasi, investasi pada entitas anak pada bagian laba atas entitas anak besarannya adalah 10 juta. Nah, di sini untuk 10 juta itu dapat dari mana? Dapatnya dari PTP ya. PTP itu mencatat beban penyusutan sebesar 60 juta dari 300 juta dibagi 5 tahun ya. Nah, sehingga di situ untuk penyusutan per tahunnya 60 juta. Sedangkan PTS mencatatnya itu dari 210 juta nilai dia beli waktu kondisi kendaraannya itu di PTS ya, dan maaf di PTP. 210 juta dibagi 3 tahun menghasilkan nilai 70 juta. Nah, selisihnya ini teman-teman ya yang diakui sebagai keuntungan terrealisasi ya sebesar 10 juta ya. Jadi ini karena adanya perbedaan pencatatan bukan persediaan ya, maaf, tapi ke penyusutan ya antara penyusutan yang dicatat oleh entitas induk dan penyusutan yang dicatat oleh entitas anak ya. Oke, untuk eliminasi penjualan PTP dan PTS ya kendaraan masih sama ya 90 karena PTS mengakui 210 juta, jadi dibulatkan lagi menjadi 300 juta. Sedangkan investasi pada entitas anak 20 juta karena eh, keuntungannya tadi itu 30 juta ya teman-teman ya. Sedangkan investasi pada entitas anaknya itu sudah diakui 10 juta ketika mencatat keuntungan terrealisasi. Pada akumulasi penyusutan kendaraannya di PTS mengakui 70 juta, akumulasi penyusutan kendaraan kalau dikonsolidasikan seharusnya kan 180 ya. Berarti kurang 110 juta. Nah, sehingga nilai kendaraan dan nilai akumulasi penyusutan kendaraan ketika dilakukan konsolidasian nilainya adalah 300 dan 180. Oke, kita cek lagi di sini kondisinya di tahun ini ya. Di kondisi selanjutnya ini adalah eh, ya karena ada perbedaan penyusutan tadi ya teman-teman ya. Karena ada perbedaan penyusutan sehingga di sini dicatat untuk keuntungan realisasinya ya. Gitu. Jadi udah kelewat tahun ya. Hanya saja kendaraannya itu belum terjual kondisinya ini teman-teman ya. Kalau yang aset tetap tidak disusutkan, maka di sini kan nggak boleh ya mengakui keuntungan realisasi. Ini diakui keuntungan realisasinya karena ada perbedaan perhitungan penyusutan tadi ya.
Oke, kemudian di sini ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah transaksi hulu penjualan aset tetap ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di tabel 6.18. 6.18 itu ada di halaman 205, di mana 6.18 itu adalah neraca saldo ya. Neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas. Itu salah ya teman-teman ya, bukan PT Pandawa dan PT Satria ya. Nah, untuk info tambahannya, PT Nusantara itu sebagai perusahaan induk dan PT Andalas sebagai perusahaan anak. Nah, di mana persentase kepemilikannya adalah 75%. Untuk nilai buku sahamnya 900 juta, masih sama ya nilainya ya. 800 untuk saham biasa, 400 untuk saldo laba, kemudian dikalikan 75%, menghasilkan nilai 900 juta. Nah, laba PT Andalas di informasi tambahan yang kedua itu 200 juta, dividennya 50 juta. PT Andalas membeli bangunan PT Nusantara 200, nilainya 230 juta, teman-teman ya. Harga beli PT Nusantara di tahun 2006 itu adalah 400 juta, umur ekonomisnya yaitu 20 tahun ya. Nah, di sini kondisinya itu di tahun 2015 ya. Sisa umur ekonomisnya adalah 10 tahun, berarti PT Nusantara sudah menggunakan bangunan tersebut selama 10 tahun ya. PT Andalas digunakan oleh PT Andalas, tapi sisa umur ekonomisnya jadi 10 tahun ya. Metode penyusutannya garis lurus dengan nilai sisanya adalah 0. Oke. Untuk dampaknya, pencatatan transaksinya pasti yang pertama ini ya adalah transaksi atas akuisisi sahamnya PT Andalas ya. Kemudian ini adalah bagian laba, kalau yang ketiga adalah pengumuman dividen, dan yang keempat bagian laba atas entitas anak pada investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta. Nah, ini didapat dari nilai bangunan dan nilai wajar ya. Lebih tinggi dari nilai bangunan. Lebih tinggi nilai wajarnya ya daripada nilai bukunya, nilai buku, maaf. Nah, kalau sudah disusutkan selama 10 tahun, otomatis nilai buku bangunannya itu kan sebenarnya 200 juta ya. Tapi PT Nusantara jualnya ke PT Andalas 230 juta. Nah, dari sinilah selisihnya yang diakui sebagai ini teman-teman ya, untungan ya. Kemudian untuk setelah pencatatan transaksinya ya, pencatatan transaksinya itu bisa kalian lihat di halaman 206 dan 207 ya. Yang bawah tadi mencatat transaksi yang belum terrealisasi ya teman-teman ya. Jadi pada intinya untuk bawah ini kondisi asetnya itu masih belum berpindah ke lingkup perusahaan ya, entah di anak atau di induk ya, begitu. Nah, setelah transaksinya itu dicatat, baru kita mau melakukan konsolidasi dengan membuat tabel dan ada jurnal penyesuaiannya juga ya teman-teman ya, atau jurnal eliminasi ya. Jadi perhitungannya di sini masih sama, saldo labanya atau saldo awalnya untuk saham dari PT Andalas 900 juta untuk induk ya, karena 75% kepemilikannya. Laba bersihnya masih sama, proporsinya 70% dari 200. Laba bersihnya adalah 150 juta. Kemudian dividen yang diumumkan itu 37.500 dari 50 juta dikali 75%. Sehingga saldo akhirnya yaitu ditambahkan ya 90 juta ditambah 150 juta dikurangi 37.500. Hasilnya adalah 1.012.500.000. Nah, di sini untuk untung belum terrealisasi, keuntungan yang belum terrealisasi itu sebesar minus 30 juta.
yang menghasilkan saldo akhirnya yaitu 982.500.000. Ini dari pengurangan ya, dari pengurangan 1.012.500.000 dikurangi 30 juta. Nah, bagian labanya dari laba bersih dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi. Ini sebesar 120 juta ya. Nah, teman-teman, di sini untuk debitnya ya, saham biasa nilainya 800 juta ini, saldo laba nilainya 400 juta, kemudian bagian laba atas PT Andalas 120 seperti yang di bawah ini ya teman-teman ya. Karena di sini KNP-nya itu bagian laba KNP nggak ada karena ini barangnya milik induk perusahaan, maka bagian laba KNP-nya, mohon maaf tergeser ya. Bagian laba dari KNP-nya adalah yang di bold ini ya, 50 juta dari laba bersih pengakuan dari PT Andalas ya. Kemudian untuk kreditnya adalah dividen diumumkan sebesar 50 juta ya, sesuai dengan ini ya, 50 juta. Kemudian investasi pada PT Andalas adalah ini ya teman-teman ya, karena ada keuntungan yang belum terrealisasi sama kepentingan non pengendali. Nah, di sini karena transaksi hulu, jadi tidak ada keuntungan terrealisasi yang dibagi dengan kepentingan non pengendali. Ya. Sehingga di sini nilainya tetap 337.500.000. Kemudian untuk mencatat karena bangunannya itu belum terjual, keuntungan penjualan bangunan 30 juta karena keuntungannya tidak boleh diakui ya. Kemudian bangunannya adalah 170 juta pada kepentingan non pengendali sebesar 200 juta. Mari kita cek lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, ada kesalahan ya. Jadi keuntungan penjualan bangunan ini pada bangunan, dan ini bukan kepentingan non pengendali tapi akumulasi ya. Akumulasi penyusutan ya. Sebesar 200 juta ya. Sehingga akumulasi penyusutannya itu akhirnya bertambah jadi 200 juta ya ketika laporan konsolidasian. Laporan konsolidasiannya bisa kalian lihat di tabel 620. Di slide ini tidak saya tampilkan ya teman-teman ya. Coba kalian cek di sana beban penyusutannya itu jadi 275. Kalau kita lihat di akumulasi penyusutannya 750 ditambah 125 di jurnal eliminasinya ya, jurnal eliminasinya 200 juta sehingga jadi 1.075.000 ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk jurnal eliminasi di debit dan kredit sebenarnya masih sama ya, yang membedakan adalah adanya beban penyusutan dan akumulasi penyusutan ya. Karena di sini masih belum terjual ya, dan di tahun ini kan perusahaan atau PT Andalas itu kan baru akan menggunakan ya teman-teman ya, sehingga tidak ada pengakuan keuntungan terrealisasi karena akibat dari perbedaan perhitungan beban penyusutan dari PT Andalas dan dari PT Nusantara atau induk dan anak. Oke, nah di sini transaksi yang selanjutnya itu sepertinya ini masih sama ya teman-teman ya, dan posisinya masih belum terjual ya. Kalau kalian lihat dari transaksinya jurnal eliminasinya ya. Jadi di jurnal eliminasinya ini ya teman-teman ya, keuntungan belum terrealisasi ya. Keuntungan belum terrealisasinya jadi minus 27 juta dari yang awalnya 30 juta ya. Kenapa ini jadi 27 juta? Karena adanya perbedaan ini teman-teman ya, di jurnal ini ya, yang menggambarkan kenapa keuntungan belum terrealisasinya jadi turun.
yang awalnya 30 juta menjadi 27 juta ya. Oke. Saldo awalnya kita ngambil dari saldo akhir di tahun sebelumnya ya. Kemudian untuk pencatatan laba bersih dan pencatatan dividen jurnalnya masih sama ya. Bagian investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas ya. Dari 250 juta yang diumumkan boleh mengakui 75%-nya saja ya. Jadi 187 juta 500. Kemudian dividennya juga seperti itu teman-teman. Dari dividen yang dibagikan 100 juta hanya boleh mengakui 75 juta ya. Karena 75% kepemilikannya ya dari dividen yang dibagikan oleh PT Andalas ya. Saldo akhirnya tinggal ditambahkan saja 1.012.500.000 ditambah 187.500 dikurangi 75 juta. Hasilnya adalah 1.125 juta ya. Nah, di sini keuntungan belum terrealisasinya berubah ya. Dari yang semula 30 juta dan karena bangunannya itu belum terjual, akhirnya karena ada selisih pengakuan beban penyusutan ya, di mana penyusutan yang pertama itu umur ekonomisnya adalah 20 tahun, sedangkan penyusutan yang dari PT Andalas 10 tahun ya sisanya ya. Nah, itu ada beda sebesar 3 juta sehingga ada pencatatan keuntungan yang terrealisasi ya. Jadi minus 27 juta ditambah 3 juta jadi maaf, minus 30 juta ditambah 3 juta menjadi minus 27 juta ya. Saldo akhirnya tinggal kalian kurangi saja 1.125 juta dikurangi 27 juta menghasilkan 1.098.000 maaf 1.098 juta ya. Oke teman-teman, kemudian untuk bagian labanya sendiri, bagian labanya adalah dari laba bersih ditambahkan dengan keuntungan yang sudah terrealisasi ya. Keuntungan yang terrealisasi itu sebesar 3 juta ya tadi ya, karena adanya selisih pengakuan beban penyusutan ya. Jadi 187 juta 500.000 ditambah 3 juta hasilnya adalah 190 juta 500.000. Nah, di sini untuk jurnal eliminasinya saham biasa, kemudian saldo laba ya, seperti yang saya blok ini untuk nilainya. Kemudian bagian laba atas PT Andalas yaitu 190 juta 500, bagian laba KNP 62 juta 500 ya. Sama pengumuman dividennya sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas 1.128 juta. Ini dari saldo akhir ditambah dengan 3 juta ya, teman-teman ya. Keuntungan realisasinya ya, teman-teman. Kemudian kepentingan non pengendalinya adalah 375 juta ya dari saldo akhir yang di atas ini ya. Nah, untuk jurnal eliminasi yang kedua adalah investasi pada PT Andalas bangunan pada akumulasi penyusutan itu untuk mengeliminasi penjualan bangunan antara PT Nusantara dan PT Andalas ya. Besarannya untuk investasi pada PT Andalas 30 juta, bangunannya 170 juta dan akumulasi penyusutannya adalah 200 juta ya. Kemudian karena adanya selisih beban penyusutan ini juga disesuaikan ya atau dieliminasi dengan mencatat atau melakukan penjurnalan akumulasi penyusutan pada beban penyusutan dengan besaran 3 juta sebesar selisihnya. Oke, itu untuk transaksi hulu ya. Kalian bisa cek lagi untuk kertas kerja konsolidasiannya di halaman 212 ya, atau lebih tepatnya di tabel 6.22 ya. Kemudian untuk transaksi hulu penjualan aset tetap, maaf transaksi hilir ya sekarang ya. Transaksi hilir penjualan aset tetap yang disusutkan neraca saldonya silakan lihat di tabel 6.23 ya atau di halaman 213.
Kemudian ada info tambahan sebesar 4 ya, di mana kembali lagi PT Nusantara adalah sebagai induk perusahaan, anak perusahaannya adalah PT Andalas dengan persentase kepemilikan sahamnya adalah 75%. Nilai sahamnya dari PT Nusantara sendiri ya boleh diakui hanya 900 juta, sisanya adalah kepentingan non pengendali. Laba PT Andalas 250 juta, dividen yang diumumkan 50 juta. Kemudian ada informasi tambahan bahwa PT Nusantara membeli peralatan PT Andalas 150 juta pada tahun 2015 ya, kalau kita lihat dari transaksinya ya teman-teman ya. Jadi harga beli peralatan PT Andalas di tahun 2013 yaitu 250 juta dengan nomor ekonomisnya yang ditetapkan adalah 5 tahun ya. Nah, informasi tambahannya lagi, PT Nusantara menggunakan peralatan tersebut dengan sisa umur ekonomis 2 tahun, metode penyusutannya garis lurus dengan nilai sisanya 0 ya. Oke, kita catat dulu transaksinya yang terjadi berdasarkan informasi tambahan tadi. Yang pertama adalah akuisisi saham ya dengan nilai 900 juta, kemudian pengumuman laba dari PT Andalas dengan nilai 250 juta ya, dikalikan dengan 75%. Kasnya pada investasi pada PT Andalas ini adalah dividen ya teman-teman ya. Kemudian untuk eliminasi keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu bagian laba atas entitas anak pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Oke, di sini kalau kita lihat nilai bukunya ya, nilai bukunya itu seharusnya penyusutannya 250 juta dibagi 5 tahun kan berarti 50 jutaan per tahun ya. Karena penggunaannya sudah 3 tahun berarti seharusnya penjualan peralatan ke PT Nusantara itu 100 juta. Tapi di sini nilai wajarnya atau nilai pasarnya pada waktu itu pada tahun 2015 yaitu sebesar 150 juta sehingga keuntungan atas penjualan aset ini 50 juta. Makanya di sini 37.500 itu karena kepemilikannya ya. Jadi bagian laba yang sisanya itu milik kepentingan non pengendali ya. Sekali lagi karena ini transaksi hilir, barangnya itu milik anak perusahaan, bagian labanya tidak boleh diakui seluruhnya oleh perusahaan induk yang boleh mengakui uh, seluruhnya itu transaksinya adalah transaksi hulu ya. Dengan kondisi peralatannya itu milik induk perusahaan. Oke, tabelnya seperti ini teman-teman. Tabel untuk perhitungan eliminasi ya. Jadi jurnal eliminasi, sebelum kita membuat jurnal, kita ke perhitungannya dulu atau ke tabelnya dulu. Saldo awalnya masih sama, laba bersihnya juga, kemudian dividennya juga, dan menghasilkan saldo akhir dengan pertambahan ya, dari saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dengan dividen. Nilainya adalah 1.050 juta. Nah, di sini keuntungan belum terrealisasinya ini bukan 37 juta ya, tapi 37.500. Sedangkan keuntungan dari kepentingan non pengendali adalah 12.500. Nilainya sama seperti nilai dividen ya, teman-teman ya, untuk keuntungan belum terrealisasi. Karena peralatan tersebut masih digunakan oleh induk perusahaan sehingga kita harus mengakui keuntungan belum terrealisasinya ya. Untuk saldo akhirnya sekali lagi kita kurangkan dari saldo akhir sebelum pengakuan keuntungan ya, dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi. Hasilnya saldo akhir setelah pengakuan keuntungan jadi 1.012.500.000 ya. Sedangkan kalau dari kepentingan non pengendali 350 juta dikurangi 12.500 jadinya 337.500.
Nah, bagian labanya dari 187.500.000 dari laba bersih ya, dikurangi keuntungan belum terrealisasi 37.500.000, hasilnya adalah 150 juta. Sedangkan untuk kepentingan non pengendali 50 juta itu dari laba bersih KNP 62.500.000 dikurangi 12.500.000 ya. Oke, dari sini kita mempunyai angka-angka yang sudah kita build dan bisa kita buatkan jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasinya di debit ada saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas atau anak perusahaan, dan bagian laba atas kepentingan non pengendali. Nilainya adalah 800 juta, 400 juta, 150, dan 50 juta. Nah, bagian labanya itu nilai yang atas, mohon maaf, yang bawah ya, setelah saldo akhir ya. Kemudian nilai kreditnya adalah pengumuman dividen. Pengumuman dividennya itu 50 juta ini ya teman-teman ya. Investasi pada PT Andalas itu adalah saldo akhir setelah pengakuan keuntungan belum terrealisasi ya. 1.012.500.000 dan 337.500. Nah, di sini ada juga untuk mencatat jurnal eliminasi penjualan peralatan antara PT Nusantara dan PT Andalas ya. Keuntungannya tadi kan harusnya menjual 100 juta, tapi dijual oleh PT Andalas itu 150 juta, sehingga keuntungannya 50 juta yang diakui di awal, dan peralatannya juga ya 100 juta, menambah peralatan yang awalnya PT Nusantara mengakuinya itu 150, sedangkan harga belinya adalah 250 ya. Jadi 150 ditambah 100 jadinya 250 ya. Akumulasi penyusutannya adalah 200 ya. Jadi dari 250 itu karena sudah melampaui tahunnya ya, maka akumulasi penyusutannya menjadi 200 juta ya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, untuk slide yang terakhir, ya di sini untuk slide terakhir itu si peralatannya itu masih belum dijual ya teman-teman ya. Sekali lagi peralatannya belum terjual, tapi sudah digunakan oleh PT Nusantara ya. Jadi di tahun 2016 maka untuk perhitungan jurnal eliminasinya yaitu sebagai berikut ya. Saldo awal ini merupakan nilai saldo akhir yang ada di saldo akhir tahun 2015 ya. Kemudian pengumuman laba bersihnya 250 juta, kembali lagi proporsi ya, dan dividennya juga ya. Sehingga menghasilkan nilai saldo akhirnya yaitu 1.162 juta. Dan KNP 387.500.000. Nah, di sini karena belum terjual, maka kita harus mengakui keuntungan belum terrealisasi dengan nilai 37.500.000 dan 12.500.000. Keuntungan terrealisasinya ini karena dampak dari perbedaan perhitungan penyusutan ya. Nah, di sini ada pengakuan 18.750 dan 6.250 ya. Saldo akhirnya itu dari 1.162 juta dikurangi 37.500 ditambah 18 juta. Hasilnya 1.143 juta. Kemudian untuk bagian labanya dari laba bersih ditambahkan dengan keuntungan yang sudah terrealisasi. 187.500 ditambah 18.750 ya, menghasilkan nilai 206.250.000. Untuk bagian laba kepentingan non pengendali sama teman-teman seperti induk ya. Jadi dari laba bersih ditambah keuntungan terrealisasi 62.500 ditambah 6.250 menghasilkan nilai 68.750. Nah, di sini jurnal eliminasinya silakan bisa kalian bentuk sendiri ya dengan proporsinya sama teman-teman ya, atau akun-akunnya yang digunakan itu masih sama,
Hanya saja di sini beda pada nilainya ya. Jadi bagian laba atas PT Andalas itu lebih tinggi dan bagian laba atas KNP itu juga tinggi teman-teman. Dan pastinya saldo labanya juga lebih tinggi ya karena sudah beda tahun dan di tahun ini juga sudah mengakui laba juga ya teman-teman ya dari PT Andalas ya. Dividen diumumkannya 100 juta investasi pada PT Andalas sesuai dengan saldo akhir setelah pengurangan dan penambahan untuk realisasi ya. Maaf, di sini 1.181 juta. Saya cek lagi ya teman-teman ya. Tabelnya itu di tabelnya di tabel 626 ya. Kalau jurnal eliminasinya di 19E ya teman-teman ya. Investasi pada PT Andalas nilainya 1 miliar 181 juta 250. Itu dari mana? Dari saldo akhir ini ya teman-teman ya, ditambah dengan keuntungan terrealisasi ya. Jadi saldo akhir ditambah keuntungan terrealisasi, karena keuntungan belum terrealisasinya sudah diakui sebelumnya ya teman-teman ya. Maka investasi pada PT Andalas nilainya adalah 1.181 juta 250. Nah, ini juga sama kepentingan non pengendali dari saldo akhir yang 387.500 ini ditambah dengan 6.250. Hasilnya adalah 393.750.000 ya. Nah, jurnal selain mengeliminasi ekuitas dan investasi, ada juga jurnal untuk mengeliminasi dampak penjualan bangunan antara PT Nusantara dan PT Andalas ya. Jadi investasi pada PT Andalas sebesar 37.500, kepentingan non pengendali 12.500. Nah, ini karena penjualan peralatan tadi ya dengan keuntungan 50 juta, teman-teman. Kemudian peralatannya itu adalah 100 juta. Ini akumulasi penyusutannya 150 ya, maaf ya. Makanya tadi saya sempat ragu teman-teman ya. Karena akumulasi penyusutannya kalau 3 tahun kan dikali 50 jutaan jadi 150 ya. Oke. Nah, sudah benar ya yang ini ya. Jadi akumulasi penyusutannya 150 karena akumulasi penyusutan yang diakui ketika konsolidasi itu sebesar 3 tahun ya. Itu sebanyak 3 tahun. Nah, ini juga kalau tadi dijadikan satu keuntungan penjualan peralatannya ya. Kalau ini dibagi karena ada pengakuan dari kepentingan pengendali sebesar 12.500. Kemudian untuk akumulasi penyusutan dan beban penyusutan ini karena selisih ya teman-teman ya. Selisih antara penyusutan yang dijurnalkan oleh PT Andalas dan PT Nusantara. Kalau PT Andalas sendiri menjurnalkannya itu penjelasannya ada di halaman 217 ya, di bawah teman-teman. Nilai beban penyusutan peralatan yang dicatat PT Nusantara setiap periodenya adalah 75 juta. Dari pembeliannya 150 juta dibagi 2 tahun, ya 75 juta. Sedangkan beban penyusutan yang seharusnya jika peralatan masih dimiliki PT Andalas adalah 50 juta, 250 juta dibagi 5 tahun. Nah, di sini keuntungannya itu adalah 25 juta ya yang terrealisasi ya. Karena akibat dari perbedaan pengakuan beban penyusutan. Nah, di sini akumulasi penyusutan pada beban penyusutan. Nah, ini harus dilakukan eliminasi ya, teman-teman ya. Sehingga untuk laporan kertas kerja konsolidasiannya itu ada di halaman 219, lebih tepatnya di tabel 6.27 ya.
Pasca konsolidasian tahun 2016 ya. Ini kalau kita lihat dari beban penyusutannya ya, ada di kredit sebesar 25 juta dan akumulasi penyusutannya ada di halaman selanjutnya. Akumulasi penyusutan ada eliminasi di debit karena selisih beban penyusutan tadi dan di kredit sebesar 150 juta ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk penjelasannya. Sehingga untuk UAS nanti kemungkinan ada transaksi hulu dan hilir ya, atau hilir dulu baru hulu. Hilir itu untuk bab 13 ya, untuk persediaan dan jasa, sedangkan untuk hulunya itu untuk aset tetap ya, atau bisa saja saya balik ya, seperti itu kondisinya teman-teman. Jadi untuk soalnya dua, waktunya kemungkinan nanti 2 jam sampai 2 jam setengah ya teman-teman ya. Jadi 2 jam setengah untuk dua soal ya. Dan open book jangan lupa membawa kalkulator, membawa penggaris, karena ketika proses ujian saya tidak menghendaki kalian menggunakan handphone ya untuk melakukan perhitungan ya. Jadi kalau misal tidak membawa kalkulator berarti itu resiko Anda. Jangan sampai pinjam ke temannya ya. Silakan kalian lakukan coret-coretan hitungan saja secara manual seperti itu. Oke, perlu diingat kembali ya terkait dengan apa yang kalian bawa adalah alat tulis ditambah dengan penggaris dan kalkulator. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf, saya mungkin tidak menyampaikan eh, apa namanya hutang ya. Kalau nanti semoga nanti bisa materinya saya sampaikan ya dengan PPT dan saya sampaikan melalui video ya. Sebenarnya materi itu tidak memberikan dampak apapun pada nilai kalian karena saya mengambil nilai atau materi UAS-nya hanya pada dua topik ini saja ya. Jadi persediaan dan jasa serta aset tetap ya. Oke, mohon maaf kalau nanti pun juga tidak uh, hadir ya karena di sini lagi ada akreditasi ya sehingga saya harus menyesuaikan dokumen-dokumennya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya untuk UASnya.